Halo teman-teman, di sini saya akan membagikan sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu cara mendeteksi kebocoran oli mesin ataupun minyak power steering di mobil kesayangan kita. Nah, hal ini bisa dilakukan juga untuk mendeteksi kebocoran dari air radiator. Untuk hal di video ini kita fokus ke oli tadi ya, sama minyak power steering. Di sini bisa teman-teman lihat, saya barusan udah ngecek ya. Karena ini sangat efektif sekali saya lakukan, kurang enak rasanya kalau tidak saya bagikan ke teman-teman semua ya, agar teman-teman juga mendapatkan manfaatnya. Ini ya, ada yang bocor. Tapi di sini tenang aja, akan saya ulangi lagi cara ngeceknya. Jadi caranya mudah teman-teman. Jadi kita pakai kardus seperti ini. Karena ini udah saya cek ya, ini saya balik dulu. Nggak pada ya, saya balik dulu gini. Nah, biasanya ada yang bilang tuh, kalau ngecek itu ada yang bocor apa enggak olinya, ya udah ngolong aja kemudian dilihat tuh. Pasti kelihatan. Nah, itu juga bisa, teman-teman. Tapi akan jadi lebih efektif jika kita pakai cara seperti ini. Karena nanti kita akan tahu dengan detail titik sebelah mana yang bocor gitu ya. Ini sangat sering sekali saya lakukan ya, teman-teman. Pakai cara ini. Oke. Nah, ini teman-teman lihat ya, nih bekasnya nih. Ini tandai aja bahwa ini tidak ya. Pastikan udah bersih tuh. Kemudian masukkan ke dalam. Karena kita cek seperti ini dulu itu sebelum kita lakukan pembongkaran itu sangat penting sekali ya teman-teman. Semisal yang bocor itu A, ternyata yang kita bongkar B. Mendo gawe ya teman-teman. Nah, saya masukkan di sini. Dan satunya juga. Oke. Kemudian digaris ya teman-teman. Di video sebelumnya saya udah pakai cara ini untuk ngecek kebocoran air radiator. Ini saya garis di sini. Kita pepetin ya. Pasin sini. Ini juga nih. Nah, garis. Pastikan ini udah pas ya, tuh mepet pas, biar yang netes itu dia sangat kelihatan sekali. Nah, kalau sudah, mobil kita hidupin. Ini berlaku untuk mobil apa aja ya teman-teman. Ini sangat efektif sekali. Oke, ini mesin udah hidup dan kita biarkan aja dia ini ya 5 menit sampai 7 menit atau 10 menit, 15 menit gak apa-apa ya. Biarkan dulu. Ini saya buka dulu untuk kapnya. Oke. Jadi kemungkinan kebocoran oli itu di bagian ya mesin-mesin sini gitu ya. Minyak power steering di bagian sini ke bawah. Di sana juga ada rack steer gitu ya. Kemudian dari situ, dari sini gitu. Jadi kemungkinan sekali sesuatu yang kemungkinan kebocoran itu kita taruh di kardus di bawah. Ini kita biarkan dulu dalam beberapa menit ya teman-teman. Ini saya tunggu dulu karena saat mesin hidup seperti ini, maka olinya itu dia akan ini ya bergerak di dalam mesin, itu bergerak teman-teman, bergejolak atau bersirkulasi gitu ya. Pokoknya olinya itu bergerak melumasi part-part mesin yang ada di dalamnya gitu ya. Makanya harus kita hidupkan. Kalau nggak dihidupkan kurang enak ya. Jadi kita hidupkan. Ini saya biarkan dulu dalam beberapa menit. Ini saya pause dulu ya teman-teman agar nggak terlalu panjang videonya. Oke, ini udah beberapa menit ya, sekitaran 10-15 menit saya biarkan. Sekarang saya matikan mesinnya. Sekarang kita cek bersama ya. Cara ini juga bisa dipakai untuk ngecek kebocoran air radiator ya teman-teman, baik yang masih menggunakan coolant atau yang udah pakai air gitu ya. Untuk hal tersebut detailnya saya tunjukkan di video saya sebelumnya, teman-teman cek aja, linknya saya taruh di deskripsi ya, karena pengecekannya hampir sama seperti ini tapi sedikit berbeda. Lihat aja ya, linknya saya taruh di deskripsi. Oke, sekarang kita tarik nih kardusnya. Garisnya ini jangan lupa ya, nih garis
Ini penting nih. Nah, ini kan ada bocor tuh. Nih, sama sini. Jadi nanti saya akan ngolong untuk ngecek nih. Jadi ini nanti pasti pas. Kita lihat kardus yang ini. Kardus yang ini aman ya. Yang ini aman. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam untuk ngecek ya. Sediakan senter. Saya masukkan lagi ke dalam. Pasin dengan garisnya. Garisnya tadi di sini. Sama ini ya, garis tengah. Kalau bisa garis tengah sini. Ini kan sambungan ini karena ini kardusnya sebatas gitu, nih garis tengah. Jadi nanti pas gitu ya. Pokoknya sambungannya di sini. Sekarang saya akan masuk ke dalam, saya akan ngolong. Saya pakai senter, saya tunjukkan ke teman-teman. Karena ini nggak ada bocor sebelah sini, ini akan saya pakai untuk tatakan ya. Tatakan badan saya. Nah, ini saya udah ngolong teman-teman. Ini ya, bocor yang ini dulu. Ini lurusnya di sini nih. Nah, ini ya. Kelihatan tuh bocornya di situ. Ternyata untuk bocor yang ini kita bisa lihat bahwa bocor dari pak halternya ya. Jadi untuk penampung oli ini harus saya buka, tinggal ganti pak halter gitu ya. Kemudian bocor yang ini. Bocor yang ini kita akan lihat. Nah, ini di bagian knalpot ini bocor ya. Kelihatannya, tapi knalpot ini bocornya pasti dari atas. Kita lihat dari atas karena knalpot itu enggak ada olinya ya. Kita cek lagi analisa ya. Nah, itu kan bocornya dari sini nih, dari halter juga ya, pak halter nih. Kelihatan ya teman-teman, tuh yang ini nih ada oli. Jadi dari pak halternya bocor. Oke, kemudian kalau ini kenapa teles nih, yang ini ya, nih, kenapa teles? Jadi kalau kita bawa jalan gitu mobilnya ya, dia bocor, maka olinya itu dia akan ke belakang sedikit ya, sehingga dia akan merembesnya ke sana. Oke, jadi kebocorannya udah ketahuan. Jadi enak nih, nanti saya mau bongkar halternya ini gitu teman-teman. Udah pasti karena yang bocor di sini gitu. Nih, knalpot ini sampai teles seperti itu ya. Waduh. Tinggal saya belikan pak halter, kemudian kalau mau kita bongkar sendiri ya bisa, kalau mau dibawa ke bengkel juga bisa ya. Kalau mau dibongkar sendiri, saya akan beli pak halter dulu, saya sediakan lemnya yang bagus ya. Oke. Ya, ini letak dari ininya ya. Apa? Halternya di sebelah kiri nih. Ini ada lem-leman dari luar nih ya. Tuh, tetap bocor aja tuh. Wah, emang harus dibuka nih. Jadi dibuka dulu, kemudian dibersihkan, diamplas halus biar benar-benar rata, dipasang dengan pak yang baru gitu ya. Masalah nanti teratasi. Kalau sebelah sana kering-kering ya tuh, kering. Oke, saya akan keluar dulu. Yang agak bahaya di sini juga nih. Di sini, ini ada bocor yang dekat dengan karet fan belt. Kalau kena karet fan beltnya, wah dia ini bisa bahaya ya. Dia bisa loss gitu ya, karena lunyur ya, karena licin. Ntar saya akan keluar dulu. Nah, jadi itu ya teman-teman, kelihatan. Oh ya, sebelum teman-teman ngolong pastikan sangat aman dulu ya. Kalau pakai dongkrak pastikan sangat aman, diganjal gitu ya. Kalaupun nggak pakai dongkrak dan kita cukup mau ngolong seperti saya ini saya nggak ada dongkrak ya, tapi saya cukup masuk ke dalam, ini lebih aman nih. Yang penting di handrem dulu ya, jangan lupa di handrem. Pokoknya agar mobilnya nggak bisa maju mundur gitu ya.
Oke, jadi dari sini kita udah ketahuan teman-teman yang bocor sebelah mana. Jadi kalau kita mau eksekusi action tahap berikutnya enak. Oh, ternyata pakalternya nih yang bocor. Berarti PR saya ganti pakalter. Nah, untuk mengganti pakalter saya harus ngolong. Kemudian saya harus membuka beberapa hal. Ya, dibuka knalpotnya dulu, kemudian baut-baut pakalternya saya harus beli pakalternya dulu, beli lemnya juga gitu ya, beli amplas juga, amplas halus ya untuk mengamplas nanti. Ya, obeng-obengnya sama engkol-engkolnya disediakan dan lain-lain seperti itu. Jadi enak kalau kita analisa dulu udah ketemu baru kita bongkar. Daripada kita bongkar dulu kemudian nggak tahu nih masalahnya di mana, itu repot. Nanti dua kali ya. Ternyata semisal kita membongkarnya yang A, ternyata yang bocor yang D. Itu bahaya tuh. Apalagi kita membongkarnya yang A, yang bocor yang Z. Wah, itu jauh sekali. Mendo gawe. Oke, gitu aja teman-teman ya. Hal ini sangat sering sekali saya lakukan untuk mendeteksi kebocoran seperti ini. Ini sangat efektif sekali. Kita pakai kardus. Gitu aja. Ini bisa dilakukan di mobil kesayangan kita apapun ya. Entah itu Avanza, Brio, Fortuner, R3 dan lain-lain, itu bisa seperti ini. Caranya seperti ini. Gitu aja teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua ya. Kalau semisal ini dirasa bermanfaat, silahkan di share ke teman atau saudara Anda, barangkali ini bisa diterapkan juga ke saudara teman-teman semua gitu ya, agar lebih yakin lah kita yang bocor yang sebelah mana gitu ya. Kalau semisal sebelum dibawa ke bengkel, mau saya lihat dulu dah yang bocor yang mana dulu, biar saya lebih enak lagi gitu, itu juga bisa, karena kita bisa tahu lebih detail yang bocor itu sebelah mana. Jangan sampai semisal udah dibawa di bengkel ternyata bocornya tetap di tempat yang semula gitu ya, atau semisal mau kita bongkar sendiri gitu. Jadi kita bisa menyiapkan alat-alatnya dan juga bahannya dan juga spare partnya. Gitu aja teman-teman ya, semoga sehat selalu. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe. See you in the next video, dan nanti saya akan upload sesuatu yang bermanfaat lagi tentang otomotif bagi teman-teman semua. Sehat selalu teman-teman, bye bye. Oh ya, ini Honda Accord Cielo ya, berlaku untuk mobil jenis lain juga. Pokoknya caranya seperti ini lebih efektif sekali daripada kita tiba-tiba ngolong kemudian nyari yang bocor yang mana gitu. Ini lebih efektif karena kita tahu titiknya sebelah mana yang bocor gitu ya.